Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyuddin dari HKIC NIM 119-103. Saya di sini akan sedikit mereview materi-materi dari materi 1 sampai materi 7. Yang pertama, peradilan massa pra-Islam. Sebenarnya peradilan terjadi sejak adanya manusia di dunia ini. Pada masa Nabi Adam terjadi pertikaian antara dua anaknya yang bernama Khalil dan Labil. Sementara Nabi Adam yang menjadi hakim dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Hanya saja bentuk peradilan pada masa itu belum dapat dikatakan peradilan pada masa itu karena masih sedikit orang-orangnya. Pada saat itu juga belum mengenal yang namanya hakim atau serta tugas-tugas perundang-undangannya. Hakim pertama ini yang disebut secara kemanusiaan adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sebelum Allah memilih Nabi Daud menjadi hakim, Allah menguji mereka dengan menurunkan dua malaikat yang menyerupai manusia, yang kemudian keduanya saling berselisih dan meminta keadilan Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud melihat bahwa alasannya dimiliki oleh keduanya ini dengan mengatakan, sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu yang ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagai mereka berbuat zalim kepada yang lainnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amal sedikitlah mereka ini. Lalu kedua orang tersebut memandang Nabi Daud dan berkata, ia putuskan zalim, engkau tidak adil. Bagaimana engkau memutuskan hanya mendengarkan satu pihak saja? Kemudian Nabi Daud mengetahui bahwa Allah yang sedang mengujinya, maka ia minta ampun dan bersujud dan bertaubat. Yang kedua, peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Telah dikatakan bahwa secara peradilan telah ada adanya manusia. Begitu juga bangsa-bangsa yang telah berkembang di masa lalu, seperti peradilan di Angsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Bangsa ini telah memiliki peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh para qadhi, di mana mereka telah mempunyai teknik dalam mengambil keputusan dan alat-alat pembinanya meskipun masih sederhana. Peradilan bangsa Arab Jahiliyah. Tatanan kehidupan bangsa Arab sebelum masa Islam yang sebagai berikut: menganut paham kekuasaan yang kedua, politik yang tertutup dengan partisi, spasi warga yang terbatas, faktor keturunan lebih penting daripada faktor kemampuan. Yang B, mengenal hierarki yang kuat, kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Adapun macam-macam peradilannya, badan hukum yang dipegang oleh Banu Syaham, yaitu di antara golongan-golongan Quraisy, Badan Ikhtikan dan Quran, dan Dewan Muslim. Dan selanjutnya peradilan pada masa Rasulullah SAW. Awal mula peradilan, orang yang pertama menjadi hakim dalam Islam adalah Rasulullah SAW. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 49, dijelaskan agar beliau memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang dituturkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dengan adil, seperti halnya perjanjian yang dibuat Rasulullah SAW antara kaum muslimin dan kaum suku lain, bahwa apa yang terjadi di antara mereka, baik peristiwa dan peristiwa yang dikhawatirkan kerusakannya, maka perselesaian adalah kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ini menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW dijadikan sebagai hakim dalam memutuskan setiap permasalahan yang terjadi pada penduduk Madinah, sehingga beliau menjadi hakim satu-satunya dalam setiap perselisihan dan perkara. Sumber hukum ikrar, yaitu pengakuan dari seorang terdakwa terhadap semua dakwanya terhadap dengan jujur. Bukti, yaitu kesaksian para saksi sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah dan dalam majalah Al-Hakam Muhammad SAW. Dan kemudian sumpah, suatu persyaratan yang hikmat. Yang terakhir penolakan, yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya. Dan adapun contoh kasus dan penyelesaiannya, ada beberapa kasus pada masa ini, tetapi saya di sini hanya menyebutkan saja, yaitu Qoso binti Qada al-Ansyariyah dinikahkan oleh bapaknya sedangkan janda dan tidak menyetujuinya. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau membatalkan pernikahan tersebut. Lalu ia berkata kepada Rasulullah SAW. Para hakim pada masa itu, Amr bin As, Mu'az bin Jabal, sahabat lainnya adalah Uqban bin Amr al-Juhani. Dan kemudian peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda
berbeda dengan masa Rasulullah SAW, sehingga tidak begitu tampak perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya dalam peradilan. Keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq relatif sama dengan peradilan pada masa Nabi, dan tidak ada suatu perubahan, khususnya dalam peradilan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Bahkan telah diatur tata laksana peradilan antara lain dengan mengadakan penjara dan mengadakan sejumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat yang bersandingkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas. Pada hakim pada masa Umar, dan mereka memutuskan perkara dengan merujuk pada Al-Quran. Pada masa Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga mengikuti langkahnya ditempuh oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam hal-hal memilih qadhi dan juga dalam memutuskan perkara. Masa Ali bin Abi Thalib, demikian pula pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya, dan beliau selalu memberikan pesan terhadap qadhi-qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Kemudian peradilan pada masa Bani Umayyah. Awal berdirinya dinasti Umayyah adalah ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman, menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, Muawiyah memperhatikan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali, bahkan menyudutnya pada dua pilihan, yaitu menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuh itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Dari perselisihan tersebut terjadilah perangan antara Ali dan Muawiyah. Perang tersebut terkenal sebagai Perang Siffin karena terjadi di daerah bernama Siffin. Hubungan peradilan dengan pengusaha. Hubungan antara peradilan dengan pengusaha memang sangat terkait. Hal ini dapat dilihat misalnya dari sistem pemerintahan yang demokratis, monarki, sistem pemerintahan terpunya kerajaan. Bentuk dan praktik pengadilan. Ciri khas praktik peradilan pada masa Bani Umayyah. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma. Pada saat itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikut bagi keputusan-keputusan hakim. Dua lembaga peradilan pada saat itu belum dipegang oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Bentuk peradilan: al-qadha, al-hisbah, al-muzalim. Yang ketiga, hakim yang terkenal: al-qadhi Syurai, al-qadhi Asy-Syabi, al-qadhi Ijaz, Salim bin Atas. Contoh kasus yang diselesaikannya. Salah satu kasus yang terjadi pada masa dinasti Umayyah adalah khususnya Ibnu Futais. Kasus ini terjadi pada masa Khulafahan Al-Hakam dan Al-Hizam. Seorang qadhi bernama Muhammad bin Asy'ari Al-Mu'arif menghukum Ibnu Futais dengan tidak menghadirkan saksi. Ibnu Futais pada saat itu berpangkat wazir, menteri. Karena tidak menerima putusan tersebut, Ibnu Futais naik banding atau mengajukan perkaranya ini dapat pada khalifah dengan sebelas alasan. Dia telah dianiaya. Kemudian Al-Hakim mengirim surat kepada Muhammad Al-Bashir Al-Mu'arif dengan menerangkan kebenaran Ibnu Futais. Maka surat khalifah itu dibalas oleh Muhammad bin Asy'ari Al-Mu'arif dengan mengatakan Ibnu Futais tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi saksi dalam kasusnya, karena jika dia tahu siapa yang menjadi saksi dalam kasusnya, maka dia akan mencari saksi tersebut dan tidak segan-segan menyakitinya. Dan kemudian peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali kekuasaan Islam dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam. Fase ini dikenal sebagai zaman keemasan. Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khalifah Umayyah, di mana pendiri dari khalifah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah Al-Asyafa bin Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu Al-Abbas. Para pakar sejarah kebudayaan membagi daulah Abbasiyah menjadi 4 periode, seperti masa Abbasiyah 1, masa Abbasiyah 2, masa Abbasiyah 3, masa Abbasiyah 4 tahun 447 sampai 656 Hijriah sampai 1505 sampai 1258 Masehi, dan masuknya orang-orang Saljuk Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar di bawah pimpinan Hulagu. Pemerintahan Abbasiyah berlangsung selama 524 tahun.
Hubungan peradilan dengan pemerintahan. Hubungan antara peradilan dengan pemerintahan saling berkaitan. Hal ini dapat dipimpin pertama yaitu al-Abbas Asy-Syafi'i, yaitu mengeksekusi lawan-lawan politik. Jadi pada zaman Rani Abbasiyah sudah ada Mahkamah Agung dan Jaksa Agung serta peradilan-peradilan di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. Artinya setiap wilayah sudah memiliki peradilan. Pada masa kekuasaan peradilan sangat luas, meliputi jenis konflik sosial terdiri atas sengketa, wakaf, dan wasiat, lembaga-lembaga sosial masyarakatan, lembaga yuridis berhubung pada bidang peradilan dan perubahan peradilan pada masa ini yang telah dilihat itu kemajuan Islam pada zaman Abbasiyah sendiri. Masalah dalam penyelenggaraan peradilan. Di zaman Abbasiyah hukum berdasarkan agama, dan untuk kepentingan agama pada zaman itu kejayaan maju akibat terjadi pembaharuan karena perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang besar. Tetapi keadaan dihendak dirubah oleh Ibnu Muqaffa dengan menyampaikannya berupa tulisan kepada Khalifah Abu Ja'far bin Mansur yang pada masa pemerintahannya membentuk lembaga pemerintahan seperti Al-Hajib, Al-Syaraf, Al-Khatib, Al-Syukuy, Syurah, Al-Jaisu, Al-Qadhi. Kemudian peradilan Turki Utsmani. Sejarah kerajaan Utsmani merupakan termasuk salah satu dari 3 kerajaan besar Islam pada masa pertengahan selain Savoia dan Mughal. Karena kerajaan ini ada di Istanbul, Turki. Kerajaan ini berasal dari suku bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah. Mereka tergolong suku Kayi, salah satu suku di Turki Barat yang terancam gelombang kekanasan sebuah bangsa Mongol. Bagi Utsman untuk menuju tingkat yang lebih tinggi. Peradilan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani pada awal kekuasaan tidak menganut salah satu mazhab. Pada fase berikutnya, pengusaha Turki Utsmani menganjurkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Kodifikasi undang-undang perdata, adopsi hukum barat. Majalah Al-Hakam Al-Adliyah. Pemberlakuan majalah di Turki sendiri berlangsung sampai tahun 1926 di Albania, sampai tahun 1928 di Lebanon, berlaku sampai tahun 1932 di Suriah, sampai tahun 1949 di Irak pada tahun 1993, dan di Yordania majalah ini berlaku sampai tahun 1977. Sekian, apabila kurang dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.